Halo YouTuber. Nah, kali ini kita kedatangan, ini istimewa banget tamunya, ya toh. Kita kedatangan Setia Farm bawa gerobak apa ya? Nah, ini langsung tanya aja lah, Mas Wawan bisa dijelaskan. Selamat sore Mas Wawan. Sore. Nah, ini dari YouTube Setia Farm ya? Iya, Berkah Setia Farm. Berkah Setia Farm. Ini memang khusus peternakan sapi ya? Iya. Dan sapinya khusus guys, sapi Juhu. Sebagian aja Om. Sebagian iya, ya? Betul. Nah, Ini saya panggil Om nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, santai aja itu. Karena Mas Wawan ini dulu waktu masih apa ya? SD, SMP. SD, SMP. Iya, betul. Main pingpong di sini ya? Iya, bareng. Nah, di klubnya Sumber Alam dulu. Tapi sekarang udah nggak pernah ngurusi pingpong saya. Nah, ini datang ke sini bawa, ini namanya apa ya? Ini gerobak sapi. Ada nama khususnya enggak? Kalau nama khususnya kalau di Jawa Timur penyebutannya cikar. Cikar ya? Kalau di Jawa Tengah gerobak sapi. Oke. Kalau mungkin orang-orang sini sekitar kita menyebutnya biasanya racuk dan lain sebagainya. Oke. Ya. Nah, ini kenapa kok saya seneng banget kedatangan ini? Karena Anda kalau ngelihat bis Damri, itu di sisi lambungnya itu ada gambarnya cikar ini, ya. Dan Damri mengakui bahwa dulu awal mulanya ini Damri itu sebelum ngangkut jadi bis. Jadi emang ini biasanya untuk ngangkut apa aja? Mungkin kita melihat sejarah di masa lampau gitu, fungsi dari gerobak itu sendiri tidak lain untuk mengangkut bahan-bahan pangan seperti padi. Oke. Padi, terus mungkin apa gandum, singkong dan lain sebagainya. Oh ya, hasil bumi ya. Betul. Terus lambat laun juga digunakan untuk andong atau untuk apa ya, kayak sejenis dokar gitu. Ya. Mengangkut manusia, orang. Ya, Seperti itu. Nah, karena mungkin tergerus dengan modernisasi atau zaman, kita kan tidak mungkin lagi menggunakan ini sebagai angkutan di jalan raya. Memang sudah tidak diperbolehkan. Ya. Tetapi dengan alasan khusus, kita akan melestarikan budaya atau mengingat ya ke zaman dahulu, ya, mungkin masih diperbolehkan sampai saat ini dengan catatan tersebut. Aman ya. Ye. Nah, ini kalau ini sama dokar kuda itu duluan mana? Mana ya? Karena mungkin sama-sama hewan, cuma kalau dokar itu kan lebih, sepaham saya lebih ke tunggangnya dulu, untuk perang, untuk jarak cepat gitu. Tapi kalau untuk muatan mungkin cenderung ke gerobak sapi ini ya. Nah, ini sekarang konten yang ini kita akan ngeliat, kalau ini ceritanya bis, ini baru bodinya aja ya. Sasis sama penggeraknya itu belum dipasang. Nah, ini kita mau ngeliat gimana ngerakitnya penggeraknya, ini penggerak roda depan ini berarti front wheel drive ini. Kita mau lihat gimana proses sapi ini dipasang sehingga cikar ini bisa jadi alat transportasi. Yuk kita ikuti bareng-bareng. Ayo Mas Wawan. Ini ada yang unik Om. Oh iya mau. Oke, ini kita sambil diterangkan sama Mas Wawan ya, karena ini nggak semua Anda ngelihat, saya sendiri baru pertama kali ngelihat ini masang. Gimana Mas Wawan? Jadi ada yang unik di setiap apa ini, masing-masing dari gerobak ini. Mungkin sama halnya dengan kendaraan masa kini, mobil, bis dan lain sebagainya. Fungsi yang paling berperan di dalam gerobak sapi ini adalah namanya pasangan. Nah, pasangan? Ya, pasangan ini sendiri tujuan atau fungsinya sebagai
tumpuan, mungkin sasisnya gitu ya. Sasisnya. Jadi kalau nggak ada pasangan nggak mungkin jalan. Ya. Nah, setelah pasangan di sini ada namanya sambilan. Sambilan ini adalah setir. Setir kalau nggak ada sambilan atau sambilannya patah, itu setirnya sudah goyang. Oke. Nggak bisa. Dan ini ada namanya anggol-anggol. Anggol-anggol sendiri ini agar apa ya? Stabilizer mungkin ya. Iki Udah ngawur ini. Ciami ini. Tapi memang di setiap apa ya? Kalau di kunonya gerobak itu mempunyai fungsi masing-masing dan ada apanya Mas? Maknanya sendiri-sendiri. Ada maknanya. Iya. Contohnya makna gimana itu? Sambilan dulu apa Mas? Sambilan. Ini pasangan dulu. Pasangan. Oke. Karena pasangan buat penggandeng sapi sama sapi. Ya. Itu di pedoman orang hidup itu harus saling berpasang-pasangan. Duh, Indah sekali bukan? yes. Iki deep iki. Contohnya itu Pak. Ya. Oh, contohnya ini namanya pasangan, itu berarti kalau kita dalam hidup itu harus berpasangan gitu ya. Soalnya kayak gini kan pincang ya. Iya. Oke. Mungkin Terus Om Tony pernah dengar nggak sih atau pernah melihat ketika ada manten baru atau pengantin baru setelah akad ya Mas ya? Iya. Setelah akad dia akan melewati atau melangkai pasangan ini. oh gitu. Iya, itu ada tradisi yang belum sampai saat ini belum hilang ya Mas ya. Di mana? Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta pastinya. Oh dia. Ini orang Jogja, tolong ya dikonfirmasi. Bener nggak ada adat ini? Jadi ngelangkain pasangan ya? Betul, itu tidak semua tapi masih kebanyakan seperti itu. Khususnya di daerah atas-atas lereng Merapi dan lain sebagainya. Oke. Itu ketika setelah akad nikah, setelah pengantin baru gitu istilahnya, melompati ini. Ya, ya. Katanya mitosnya kalau pasangan ini nanti putus, ya juga mungkin akan cerai dan lain sebagainya. Mitosnya seperti itu. Bikin pasangan pakai Yang kuat. besi. Kalau rata-rata pasangan terbuat dari kayu jati. Oh, kayu jati. Kayu jati yang sudah direndam lama gitu ya. Oke. Atau yang sudah tua banget usianya. Ini kebetulan juga jati. Oke. Ini agak kayak retak gini enggak apa-apa ya? Aman ya? Memang seperti ini. Oh, ini nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oke. Oke, lanjut berarti ini kita akan masuk ke sapi gini ya dari bawah sini ya. Terus apa lagi? Nah, ini Mas. Nah, Namanya apa Mas? Pengadang. Pengadang itu sendiri pengaman. Kalau di kendaraan sekarang apa namanya? bumper berarti ya? Betul, bempernya. Oh, oke. Jadi ketika ada ketika nabrak sesuatu atau terkendali remnya blong dan lain sebagainya, yang nabrak duluan bukan kepala sapi, tapi pengadangnya. Diadang sama pengadang. Nah, Ya. pengadang kalau di mobil mungkin bemper. Ya, betul, betul. Seperti itu. Lalu ada namanya ini manuan. Manuan itu sendiri mungkin kita bisa melihat di kendaraan-kendaraan super gede kayak Fuso. Biasanya Fuso kan ada topinya. Ya. Tujuannya apa? Kalau ada kabel biar tidak nyangkut langsung ke. Oh. Sebenarnya mungkin sudah lengkap ya. Ini loh. Ini yang kita kadang kalau nggak tahu dan nggak pernah lihat barangnya, kita bisa ngelihat ya teman-teman. Ini kendaraan juga mengalami evolusi. Tapi secara prinsip dan strukturnya bisa dibilang dari dulu ya sudah ada lengkap gitu loh. Ada bempernya, ada pengamannya atas, ya kan. Terus apalagi ini juga steering, ya kan. Terus ada sasisnya, ya toh. Ini mesinnya, ya toh. Cuma kalau kita sekarang mesinnya minum solar, ini makan rumput. Terus apalagi? Yang paling penting juga ada di situ roda dilengkapi dengan pelumas ya Mas ya. Pelumas juga sama. Oke. Kalau itu pakai itu laker masih. Nah, kalau sekarang kan mobil pakainya laker. Lah ini Ya. ada yang unik namanya apa Mas? Jadi mungkin dulu belum mengenal yang namanya laher. Kalau laher di situ kan ada sudah lengkap dengan Kotrinya, ada kotri, bangkalannya, dan- ya betul. Nah, kalau itu baru as terus dengan Pelumas. pelumas saja. As pelumas dengan ketemu lagi dengan besi. Oh, Cuma oke. ngalir aja. Berarti ceritanya cuma bos, yaitu as sama itunya aja pelumasnya. Oke. Sekarang kita lihat ini masang dulu, nanti lanjut lagi keliling. Wah, ini bakal jadi konten yang menarik ini. Awal muasal saya senang gerobak itu. Tahun berapa kamu kok bisa kepikir yuk? Itu apa mainnya ke Jogja terus soalnya ketika ke Jogja rawuh terus silaturahmi sama mbak-mbak yang tua-tua gitu kok malah pergaulan beda gitu unik
banyak pantangan-pantangan Jawa. Nah, situ yang membuat saya rasa penasaran terus. Pantangan Jawa. Iya kayak itu pasangan nggak boleh dipotong. Guys, gerobaknya ini udah terpasang, ya kan? Bukan 2 tenaga kuda ini, tapi dua sapi, ya kan? Kita nanti akan ngecek powernya seberapa. Dan Anda tahu tadi ini, untung nggak nyokot ini sapi. Ini standar ini. Jadi kalau belum dipasang sapinya, ini tadi ditaruh sini supaya ininya tetap bisa berdiri lah. Setelah dipasang, ini dimasukin ke sini. Oh, oke. Ini yang lulut yang mana? Semuanya jinak. Semuanya jinak ya? Iya. Oke. Sebetulnya kan gerobak di masa sekarang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar lebih nyaman ya. Tapi saya tetap pengen mempunyai satu yang masih cukup sangat tradisional. Salah satunya menggunakan roda yang memang mungkin umurnya lebih tua dari kakek saya. Rodanya asli. Terus terutama ini Om. Ini katanya juga kan nggak ada yang jual. Namanya ya, ini namanya Genro. Itu kalau usianya saya kurang paham, tapi katanya yang punya dulu itu dari tahun 18-an. Berarti belum ada 1800-an. Wah. Jadi nggak ada penjualnya memang. Ini di Pegadaian masih bisa ditukar dengan namanya uang. Wah. Dan harganya pun kalau berbicara masalah nominal sudah tidak bisa dihitung dengan rupiah. Karena sangat tua banget. Sampai berkeluar keringatnya, ini ada keringat warnanya hijau. Perunggu asli. Nah, makanya saya pengen gimana ya, tertarik banget dengan masa-masa lalu yang saya tidak pernah melihat, bahkan di sekolah pun nggak diceritakan. Betul. Lah ini loh, kalau guru sejarah ini kayak Mas Wawan cerita, itu anak-anak pasti excited. Saya aja excited. Bayangkan, barang ini dari 1800-an. Ini mungkin ngalami zamannya perang Diponegoro loh. Ya. Oke, sekarang kita akan mungkin keliling sedikit nge-review kendaraannya, ya toh. Kita akan lihat as rodanya sama roda yang lebih tua dari kakeknya. Kurang lebih tua banget. Oke. Yuk kita lihat sini. Ini berarti ini ya gerobak. Ini sasisnya, ya toh. Terus langsung as ya. Tidak ada pirnya berarti ya? Tidak ada. Oh, ini tradisional memang seperti itu. Lalu yang tua bagian mananya ini? Kalau yang paling tua di gerobak ini di bagian bosnya ini. Oh, ya, mungkin satu paket dengan roda ini, ya. Tapi kalau ini kan tetap hancur lah ya. Hancur pasti setiap 5 tahun atau 3 tahun sekali pasti diganti pakai kayu-kayu jati yang kuat. Tapi kalau ini udah nggak bisa diganti, ini sudah memang produk lama banget. Nggak rusak dia? Tidak. Cuma kayu apa ya? Kayu apa ya Mas? Kayu jati juga ya. Jati juga. Oke. Terus ini bannya kan ban mati. Iya. Ini besinya tua mestinya. Kalau besinya tua. Ini berarti naik misalnya habis diganti sak gelundung. Ya. Dia habisnya sampai habis gini. Enggak nyampe setengah paling sudah diganti. Oh, setengah. Ketika buat gerobak sudah rada oleng atau enggak enak gitulah. Nanti kita ganti lagi. Itu belakang rem. Ini berarti orang nganggo spuring atau balancing ya toh. Tapi kalau ini bannya udah kerasa oleng, udah setengah, ganti dia ya. Terus ini langsung tromol ya toh. Nah, tapi remnya bukan di sini, guys. Ini remnya ada di sini ya? Betul. Kayak kereta. Ya, remnya seperti nggak asing kalau remnya kayak kereta zaman dahulu. Ini rem tradisional. Nanti, terus operasionalnya di mana? Oh, di depan ya? Iya, diinjek di depan. Oh, diinjek di depan. Kalau kalian ngomong apa? Ini dibilang rem kereta apa? Kereta tradisional. Kereta tradisional kalian nggak bakal tahu. Tapi kalau yang waktu kecilnya main BMX tanpa rem, nah itu ya, kita kayak nginjek gitu. Bener toh? Setuju. Oke. Ya wes, kita langsung aja nanti lihat gimana ini jalannya ya. Dan lihatnya nanti di channelnya Setia Farm. Mas Wawan, Setia Farm. Oke, Instagramnya juga ada. Anda kalau mau beli sapi juga bisa kontak Mas Wawan, ya. Oke. Yuk, Mas. Langsung saja kita praktek. Oke, yuk. 2000 years later. Oke, teman-teman. Jadi ini kita udah sampai di penghujung review Cikar, ya kan. Ini juga unitnya penggerak sudah dilepas karena tadi untuk konten satu lagi, ya. Sekarang saya mau tanya ini Mas Wawan.
kalau sopirnya apa? Kalau pengemudinya bis itu kan namanya sopir panggilnya, atau pengemudi atau driver lah ya kan. Kalau pengemudinya Cikar namanya apa? Untuk namanya mungkin melihat kembali ke sejarah zaman dulu itu namanya sebenarnya pertama kali pengemudi sapi Cikar ini adalah namanya Abah Jingan. Oh, Iya, Abah Jingan. Akhirnya karena sudah mungkin familiar dikenal dengan masyarakat itu Betul. tadi, karena lisensi dari gerobak itu sendiri dikenal masyarakat, betul dikenal. akhirnya disebut bajingan, dan bajingan itu adalah kependekan, singkatan, kepanjangannya adalah bagus sing jiwa angen-angen ing pangeran. Waduh. Bagusnya Artinya, jiwa dambaan pangeran. pangeran tuh maksudnya yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita itu diharapkan jiwanya selalu bagus sesuai kehendak Yang Maha Kuasa gitu ya. Leres. Wah. Dan kita bisa tahu kalau sekarang kan konotasinya mungkin negatif. Iya. Ya kan? Iya. Tapi sebenarnya kalau sesuatu kata kalau dikenal masyarakat banyak, berarti kata-kata itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada memang. Ya kan? Cuma mungkin pembicaraannya apa kita terlalu frontal, dan kata-kata bajingan itu sering diucapkan ketika kita marah. Betul, betul. Sebenarnya kalau pengucapannya bajingan gitu, senyum gitu jadi halus banget gitu. Ya, ini intermezzo pengetahuan untuk teman-teman dan anak-anak muda sekarang ya, yang nggak tahu bahwa kata-kata itu ternyata ada asal usulnya dan artinya bagus banget ya. Dan saya terima kasih banyak hari ini dapat pengetahuan banyak, dan saya pikir ini kendaraan yang sangat kuno ya toh bisa hadir di sini. Bahkan saya yakin Damri juga mungkin orang-orang Damri belum pernah naik ini. Aku wis ndisi. Oke, terima kasih banyak Mas Wawan. Semoga nanti saya bisa ya dolan-dolan lah ke sana ngelihat peternakannya. Siap, ya. nih. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Oke.